Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Priya Solehah dengan NIM 121100201 dari jurusan Akuntansi Universitas Bakri. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk melakukan proses edit pada data penjualan di Microsoft Excel sebagai tugas ujian tengah semester komputer bisnis. Di sini saya sudah ada Microsoft Excel sebagai objek ujian yang terdiri dari 4 sheet, yaitu sheet data, sheet calculation, sheet pivot table, dan juga terakhir ada pertanyaan. Untuk proses edit data pertama, kita bisa isi dengan data di bagian customer. Di sini untuk data customer, semuanya masih tergabung-gabung dan belum terpisah. Untuk memisahkannya ini kita bisa blok kolom A, lalu kita ke bagian data, dan kita ke text to column. Di bagian text to column kita bisa klik delimit, lalu kita ke next, dan di sini kita bisa checklist koma, lalu finish. Nah, secara otomatis nih bagian data customer sudah terpisah-pisah. Lalu setelahnya bisa kita copy aja. Lalu kita bisa paste ke Excel ujian. Nah, di sini bisa kita rapikan. Kita ubah aja size-nya. Nah, setelah semua bagian size-nya sudah tertata, di sini kita bisa drag semua, lalu kita ke rata kiri. Di sini data sudah rata kiri, namun untuk bagian judulnya bisa kita rata tengah aja atau center. Nah, untuk bagian judul juga di sini bisa kita fill color warna merah. Lalu setelah bagian customer, di sini juga saya mau isi data untuk bagian produk. Nah, di sini ada produk-produknya, bisa kita copy aja. Lalu di Excel ujiannya bisa kita paste. Ukurannya bisa kita atur, dan sama di bagian judul kita kasih fill color warna merah. Nah, untuk bagian data sudah terisi semua. Lalu setelahnya kita ke bagian calculation nih. Di bagian calculation kita bisa isi data dari bagian sales data nih. Caranya bisa kita copy aja. Lalu bisa kita paste. Nah, di sini ada beberapa kolom yang masih kosong yang nantinya akan kita isi nih. Untuk pengisian kolom pertama itu ada bulan. Di sini caranya bisa kita klik aja nih row di bagian bulan, lalu kita klik angka 2. Kenapa 2? Karena di sini menurut order date itu bulan 2 yang tertera. Jadi di bagian kolom 1-nya kita isi angka 2. Lalu setelahnya bisa kita ke bagian data. Lalu kita flash fill aja nih. Nah, secara otomatis nih bagian bulan sudah terurut sesuai dengan order date. Lalu setelahnya kita ke bagian kolom tahun. Kita ketik 2003. Dengan cara yang sama, kita juga bisa klik flash fill. Nah, year-nya juga nih akan terurut nih sesuai dengan order date. Nah, untuk kolom selanjutnya kita akan isi kolom produk lain. Kolom produk lain ini bisa kita isi dengan kita lihat ke bagian data, ke bagian produk. Nah, di sini produk dan yang pertama itu ada motorcycle nih. Motorcycle-nya bisa kita copy aja. Lalu kita paste di calculation produk lain. Di sini karena motorcycle itu produk kodenya
S101678, jadi di sini kita drag aja sesuai dengan kode yang tertera. Nah, S10678 itu sampai dengan sini. Nah, untuk produk lain yang lainnya ke bawah caranya juga sama, kita bisa ambil dari produk-produk data, lalu kita copy paste ke bagian calculation. Lalu selanjutnya di sini ada MSRP, caranya sama, di sini di bagian data bisa kita copy aja. Lalu kita paste ke bagian MSRP, lalu kita bisa drag sampai dengan produk kode yang tertera. Nah, di sini MSRP-nya juga sudah sesuai sama produk kodenya. Saya akan coba isi bagian kolom-kolom produk lain dan MSRP yang kosong nih. Nah, setelah bagian produk lain sama MSRP-nya semuanya sudah terisi datanya, lalu kita akan isi bagian kolom sales. Nah, di sales ini caranya itu kita bisa isi dengan perkalian antara quantity dan juga price each. Untuk rumusnya kita gunakan sama dengan, lalu di sini quantity order yang pertama itu ada di B4, lalu kita kalikan dengan price each yang pertama itu ada di C4. Lalu kita klik enter. Nah, di sini nih untuk bagian sales yang pertama itu ada 3540,9 nih. Hasil perkalian dari price each sama quantity order. Untuk otomatisasi bisa kita drag aja ke bawah. Nah, setelah bagian sales sudah terisi, kita ke bagian customer name. Di sini sebelumnya ada customer code nih. Untuk pengurutannya kita bisa blok semua datanya nih. Lalu kita ke bagian data di sort. Di sini kita akan urutkan data customer code dari smallest to largest. Oke. Nah, di sini sudah terlihat secara otomatis nih, customer kodenya akan terurut dari 1 sampai dengan data ke bawah. Untuk pengisian customer name, di sini kita bisa ambil dari bagian data. Customer name yang pertama itu ada Alpaco Genek nih, bisa kita copy aja. Lalu setelahnya kita paste. Karena secara manual nih, bagian customer name sampai dengan kontak first name ini bisa kita drag aja sesuai dengan kode yang tertera. Di sini Alpaco Genek itu customer kodenya 1, jadi kita drag sampai sini. Di bagian sini bisa kita pilih copy cell. Nah, dengan cara yang sama nih, kita bisa lakukan untuk customer name lainnya, sesuai dengan urutan customer kodenya. Nah, semua bagian customer name sampai dengan kontak first name sudah saya isi dengan kolom-kolom di bagian data. Terakhir kita bisa isi kolom di bagian X profit, itu kita gunakan rumus sama dengan aja, lalu kita buka kurung. Di sini unitnya itu kita isi dengan quantity order, lalu bisa kita kalikan dengan price, dan kita kurang MSRP. Kita buka kurung.
Nah, setelah bagian X profitnya ini sudah terisi semua, dan bagian semua calculation juga sudah terisi, setelahnya kita bisa ke bagian pivot table. Untuk pengisian pivot table ini, caranya kita bisa blok bagian calculation. Nah, setelah diblok semua, kita bisa ke insert, lalu kita ke pivot table. Nah, di pivot table ini kita bisa from table or range. Di sini kita bisa isi existing worksheet, dan lokasinya kita ke pivot table, lalu kita klik OK. Nah, setelahnya pivot table kita bisa isi untuk pertanyaan pertama, kan ini ada status nih, status mana yang penjualannya terbesar dan berapa jumlahnya serta expected profitnya. Di sini di pivot table itu, di bagian row-nya itu kita bisa isi dengan status. Dan di bagian kolomnya itu bisa kita isi sama sales. Di bagian values-nya itu bisa kita isi dengan sell dan juga dengan X profit-nya. Nah, lalu setelahnya nih di bagian kedua, ini kan yang ditanya itu quarter mana nih, quarter mana tuh berarti yang harus kita isi. Sebelumnya kita copy dulu, lalu kita bisa ke bagian paste. Nah, di bagian kedua ini kita tinggal ubah aja nih row-nya, yang tadinya status kita ganti jadi quarter. Statusnya bisa kita remove. Nah, ini ditemukan. Lalu yang ketiga apa nih? Yang ketiga itu country-nya di pivot table. Bisa kita paste dulu. Lalu di sini kita ubah country-nya. Statusnya kita remove aja. Nah, setelah country-nya sudah terisi, kita bisa ke bagian X profit, customer name. Selanjutnya ini ada customer name, bisa kita ganti row-nya jadi customer name, ini kita remove. Nah, customer name-nya sudah tertera. Nah, untuk pertanyaan X profit-nya itu caranya kita bisa isi kolom rows-nya itu dengan X profit dan kolom values-nya itu dengan sell. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu di sini setelah kita urutkan nih ke bagian ini, kita cuma pilih nggak di bagian select all nih, tapi di bagian angka terbesar. Nah, oke. Nah, di sini row labelnya itu 6231 dan sum of cell-nya itu 9.300. Untuk pertanyaan selanjutnya apa nih produk lainnya? Di sini produk lainnya. Nah, di sini setelah itu ada produk lain nih. Produk lain di sini bisa kita ganti rows-nya jadi produk lain, statusnya kita remove. Nah, di sini udah ada produk lainnya. Lalu pertanyaan selanjutnya tahun dan bulan yang mana? Yang pertama kita tahun dulu nih. Kita paste terus tahun. Untuk tahun itu year. Nah, sini udah ada tahun. Lalu untuk selanjutnya kita kasih bulan. Di sini bulan. Nah, untuk bulan sini dari Januari sampai dengan 12. Setelahnya kita bisa isi nih. Di sini tuh yang terbesar itu ada di bagian sheet. Di bagian sheet, jadi bisa kita copy aja, lalu kita jawab pertanyaannya nih.
kita paste. Lalu selanjutnya di quarter itu yang terbesar ada di 4 nih. Jadi bisa kita copy, kita pindahkan. Lalu apalagi nih country-nya? Country yang terbesar itu ada di bagian Amerika nih. Kita copy aja. Lalu kita paste. Lalu ada apa lagi nih? Ada customer name nih. Nah, di sini sudah ada pivot bagian status, quarter, country, expire profit, product line, year, month, sampai dengan customer. Tadi di sini untuk 9.700 dan min 44232 itu ternyata ada di ex profit ya, salah di sini. Tapi di sini yang bagian ini bisa kita clear data aja. Nah, untuk bagian customer name itu ada di bagian bawah sini. Dan yang terbesar itu bisa kita cari di bagian sama dengan kita cari nilai max ke arah Oke. Nah, di sini tuh ada di bagian 18747, berarti ada di sini nih, berarti bisa kita blok aja, lalu kita pindahkan ke bagian pertanyaan. Nah, untuk produk line nih, untuk produk line itu ada di bagian sini. Di produk line itu terbesar ada di bagian klasik, jadi bisa kita copy aja. Pertanyaannya kita isi. Nah, setelahnya ada apa nih, tahun dan bulan? Di tahunnya itu ada di (2004). Dan di bagian bulan itu ada di bulan, dan untuk bulannya bisa kita ke bagian max sama dengan max, lalu kita blok aja. Ada di 2541, itu ada di bagian bulan 11, jadi bisa kita blok aja nih, kita paste ke sini. Nah, kita clear contents dulu. Nah, selanjutnya untuk mengisi pertanyaan untuk bagian berapa penjumlahan rata-rata per status sampai dengan per tahun dan bulan itu caranya sama. Cuma bedanya di sini kita gunakan average. Jadi di sini bisa kita blok dulu, lalu kita copy, kita pindahkan ke bagian G. Nah, di sini kita di bagian sini itu bisa kita ukur dulu size-nya. Nah, lalu kita bisa ganti aja nih di bagian value field setting-nya nih, bisa kita ganti jadi average. Untuk X profit-nya juga kita ganti jadi average. Nah, kita bisa lakukan sama caranya di bagian quarter sampai dengan ke bawahnya. Nah, untuk bagian average ini sudah saya isi dari bagian average status sampai dengan bagian average customer nih. Untuk mengisi pertanyaannya, di sini pertanyaan pertama itu berapa penjualan rata-rata per status? Rata-rata per status berarti kita bisa copy semuanya nih. Kita copy aja.
Lalu kita pindahkan ke bagian berapa penjualan rata-rata per satu. Nah, di sini di bagian pertanyaan sudah saya otomatisasi untuk bagian status sampai dengan ke bagian tahun dan bulan. Jadi saya proses. Nah, di sini semua pertanyaan sudah terjawab, dimulai dari bagian sum sampai dengan ke bagian average. Nah, sekian proses edit data penjualan pada Microsoft Excel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semua.